Girang kan pengurus masjid. Lagi ngebangun, duitnya belum banyak, masih kurang, ada yang menawarkan uang 100. Pengurus masjid dengerin ini orang. Bener nggak nih omongannya, didengerin. Jadi bagaimana caranya Pak? Sekarang Bapak nanti saya minta, ini ada kasus pernah terjadi Pak. Saya minta nama pengurus masjidnya dulu. Nanti buat data saya sampaikan ke bos saya. Lalu ini proposalnya diisi apa-apa, nanti saya balik lagi kemari seminggu ke depan. Bisa nggak Pak? Seminggu ke depan disempurnakan semua berkas ini. Kata ketua masjid, bisa Pak, insya Allah. Iya. Oke, begitu aja. Siapkan berkasnya nanti minggu depan saya kemari. Nah, sekaligus saya akan siapkan dananya. Didengerin sama ketua masjid. Tapi sebelum dia pulang, sekarang begini Pak, karena ini saya juga kerja sama bos. Jadi tolonglah ditransfer 2,5 juta dulu. Nanti kan Bapak dapat 100 juta. Tolong ditransfer 2,5 juta dulu. Nanti pas minggu depan proposal itu sudah lengkap, saya turunkan 100 juta. Nah, pengurus masjid yang paham, loh nyumbangnya belum, tapi sudah minta ditransfer. Jangan-jangan ini modus. Modus penipuan. Nah, ini begitu Pak. Jadi paham. Jadi walaupun tutur katanya bagus, ada janji-janji yang enak ke depan, tapi kena tujuannya untuk orang yang beriman dan orang yang soleh. Allah berikan pemahaman itu semua. Akhirnya pengurus masjid tidak mau transfer. Iya, kalau dia paham, cuma dibilang bukan nipu. Maaf Pak. Kalau soal transfer duluan, saya kira karena ini kita pengurus masjid tidak semudah itu Pak, mesti musyawarah dulu sama pengurus yang lain. Coba minggu depan aja Pak, ya bawa itu uang 100 juta nanti saya kasih 2,5. Iya, ternyata apa? Ternyata seminggu, 2 minggu, 3 minggu enggak balik-balik lagi Wan. Alhamdulillah, selamatlah pengurus. Selamat dari penipuan. Ada kasus lagi. Ada kasus, Pak. Madrasah lagi dibangun. Ya, datang seseorang ya, naik Gojek. Mana ini panitianya? Ada, Pak. Datanglah dia ke panitia. Pak panitia ini lagi dibangun. Iya. Apa sih yang kurang kira-kira? Pasir bisa nggak? Iya, pasir saya kurang pasir. Saya sumbang 2 truk ya. Tulis ya, nyumbang 2 truk. Terus bagaimana? Tolong saya minta dianterin. Ya, dianterin ke material. Nanti saya akan ambil di material. Wanita girang banget, Tuan. Diambillah tukang ojek, Jack sini Jack, anterin nih. Ada yang mau nyumbang, anterin ke panitia. Berangkatlah itu bersama tukang ojek atas perintah panitia pembangunan madrasah. Ini kasus juga terjadi pernah gitu. Berangkatlah dia, masuklah ke satu material besar, kemudian dia tukang ojek itu nungguin di luar, dia masuk langsung ngomong-ngomong entah apa yang diomongin sama dia, yang jelas pasir itu keluar bersama dia, ditungguin. Agak lama tungguin. Ikutlah pasir itu berangkat semua-semua. Kemudian baru mau keluar dari depan material, kata orang tadi, sekarang gini aja, motornya saya yang bawa, kamu ikut ikut truk tadi biar dia tahu itu supir. Nah, begituan ini perjalanannya begituan, alibinya begituan. Lalu ya si tukang ojek tadi siap aja kasih kan, emang dipikir itu nanti mau ke sana juga ke tempat tadi bangunan, motor dikasih dia, berangkatlah itu truk ya bersama pasir sama supir sama tukang ojek yang naik truk tadi sampai di tempat tujuannya. Ditunggu-tunggu tukang ojek yang tadi bawa motor kagak balik-balik kan. Wassalam.
Hilanglah itu motor. Nah, supir kagak mau balik, Pak. Ini pasir saya udah masuk, belum dibayar. Katanya mau dibayar di sini. Itulah yang terjadi. Omongannya bagus, tujuannya Jelas. makanya kita orang Islam disuruh waspada, banyak zikir. Mudah-mudahan kalau kita banyak zikir, banyak hablum minallah, banyak baca Quran, banyak ibadah, apalagi banyak baca salawat, terpelihara dan Allah berikan kita pemahaman sehingga kita tidak mudah ditipu orang. Nah, ini kasus yang pernah terjadi. Udah. Itu pemahamannya begitu. Kalau bacanya tadi panjang banget. Selanjutnya. Wa'an Aun ibni Abdillah rahimallahu ta'ala kana ahlul khairi yaktubu ba'duhum ila ba'din salasu kalimatin. Kata Abdullah. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah. Dulu orang-orang baik, ya orang-orang soleh, selalu saling berwasiat dan berpesan, tulis surat. Ada 3 poin. Surat yang dia kirim kepada temannya sebagai nasihat temannya. Orang soleh duluan. Ya, apa? Yang pertama, dia tulis, man amila li akhiratihi kafahullahu amro dunyau. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah cukupkan urusan dunianya. Yang pertama. Yang kedua, waman aslaha sariratahu aslahullahu ala niyatihi. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, dirinya, dia perbaiki hatinya, maka Allah perbaiki juga dalamnya. Waman aslaha fima baina wa bainallah aslallahu fima baina wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, dia perbaiki, maka Allah akan perbaiki hubungannya dia dengan manusia yang lain. Itu nasihat orang soleh dulu kepada teman-temannya. Ada 3. Coba kita pahami lagi. Orang yang hidupnya awal pagi hari ini, kita sudah niat, kita sudah cenderung lebih mementingkan akhirat kita daripada dunia kita. Pagi-pagi kita sholat subuh dulu. Walaupun kita nih mau kerja nih, ya, yang mau ngajar, yang mau kerja, yang mau masuk kantor, yang mau ke toko, yang mau buka usahanya, yang mau ke ladang. Itu memang urusan dunianya. Tapi pagi hari niat dia yang pertama akhirat dulu. Sholat subuh lebih awal, bahkan sholat tahajud lebih dulu. Dia zikir dulu, dia baca selawat, kemudian dia sholat subuh. Kebetulan hari Senin ini ada pengajian di Zoom, ada pengajian di Talim Angkasa. Dia ngaji dulu. Itu niatnya untuk akhirat dulu. Kafahullahu amro dunyau, maka urusan dunianya digampangin oleh Allah Subhanahu. Nah, itu rahasia hidup, Pak. Pagi-pagi kita urusan akhirat dulu, baru urusan ini mah pagi-pagi bangun tidur, Wan. Mandi buru-buru, enggak sholat lagi langsung jalan. Ada nggak yang begitu? Insya Allah kalau jamaah kita mah nggak ada, Wan. Nggak ada. Jadi kita sudah paham. Kalau kita pengen hidup kita digampangkan urusan dunia kita, rezeki kita gampang, sehat terus, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingkan urusan akhirat dulu ketika kita baru melek mata kita. Kegiatan awal hidup kita setelah kita bangun tidur, gunakan buat akhirat kita dulu. Konsentrasi buat akhirat kita dulu. Insya Allah urusan dunia nanti yang kita keluar dari rumah, mau kerja, mau ke toko, mau ke ladang dan sebagainya, Allah gampangkan dan Allah berikan rezeki yang gampang. Pulang kita ke rumah membawa rezeki yang banyak, berkah. Dengan tawakal kepada Allah. Kata Nabi, kalau orang tawakal kepada Allah, seperti burung yang keluar pagi-pagi, ikhtiar dia, pulang sore ke kandangnya udah kenyang, Wan.
Nah, kita urusan akhirat kita dulu, keluar kita masing-masing, silakan bertebaran di muka bumi. Insya Allah kembali pulang membawa rezeki untuk keluarga kita. Amin ya robbal. Kali aja di jalanan banyak pohon mangga, banyak buah mangga, kesandung mangga, pulang bawa mangga, kan. Nah, itulah. Jadi yang pertama begitu. Jadi nasihat dia kepada kita ini, ya kalau dulu dia kepada teman-temannya, sekarang nasihat kepada kita. Begitu kita bangun tidur, aktivitas pertama kita adalah konsentrasi urusan akhirat, urusan dunianya belakangan, ya kan? Sudah selesai ngaji, ya kita mandi, siap-siap kerja dah, ya mau ke kantor, ya, yang mau ke ladang, yang mau buka toko emas, toko apa semua, ya silakan. Mudah-mudahan Allah gampangkan, Allah kirim rezekinya, berkah hidup kita. Amin ya robbal. Yang kedua, waman aslaha sariratahu aslallahu ala niyatah. Barang siapa yang memperbaiki rahasianya yang di dalam diri, Allah perbaiki yang zahirnya, hati kita. Yang rahasia adalah hati kita, Pak. Apa yang ada di hati kita ini? Sifat sombong, cuci, bersihin, buang. Sifat ria kita sifat malas kita buang, ganti sifat rajin. Kita perbanyak wudu kita, kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kalau kita perbaiki daleman kita, insya Allah luar kita diperbaiki sama Allah. Bu, perbaiki dalemannya, Bu. Ganti yang baru, ini tahun baru soalnya. Iya, ganti deh daleman kita yang baru-baru, baruin semua. Yang udah pada lusuh, pada ini baruin. Itu kalau dunianya. Kalau hakikatnya hati kita, jiwa kita, ayo baru kita perbaiki. Kalau dulu tahun yang lalu masih ada malas-malas, tahun sekarang kita buang. Ganti yang bagus. Kalau dulu masih belum sabaran, sabarnya masih kurang, tahun ini kita tambah sabar kita. Ya. Kalau tahun dulu masih marah-marah terus sama keluarga, marah-marahin suami, marah-marahin istri, tahun ini tambah lagi marah-marahnya begitu. Nah, ini mudah-mudahan begitu caranya. Perbaiki daleman kita, rahasia-rahasia hati kita, keluarga kita, insya Allah Allah perbaiki luaran kita. Amin ya robbal. Yang ketiga nih. Waman aslaha bima bainahu wa bainallahi aslahallahu bima bainahu wa bainan nas. Ini kalau saya baca yang bahasa Arabnya, tadi tuh baca bahasa Indonesia terjemahannya. Bukan beda, enggak beda, sama. Kitabnya sama-sama Tanbihul Ghafilin. Yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah itu apa? Ibadah. Ibadah kita perbaiki. Barang siapa yang sholat jamaah terus, perbaiki. Jamaahnya diperbaiki. Kemudian apanya pokoknya diperbaikilah semua dengan Allah. Ya, sholat, baca Qur'annya, baca selawatnya, zikirnya semua diperbaiki. Apalagi di tahun baru ini. Maka aslahallahu bima baina wa bainan nas. Allah perbaiki kaitannya, Allah perbaiki hubungannya antara dia dengan manusia. Jadi kalau kita jadi karyawan, perbaiki diri kita sama Allah. Ibadah kita nanti Allah tanamkan hati pimpinan kita, angkat kita jadi jabatannya kita diangkat, gaji kita ditaikin mana? Dibesarin maksudnya, bukan ditaikin ya. Nah begitu. Jadi cara untuk memperbaiki lahiriah kita, perbaiki dulu daleman kita. Dengan cara itu, insya Allah yang luar akan terbaiki sendiri atas izin Allah Subhanahu. Nah, ini caranya begitu. Pelajaran kita pagi ini. Jadi niat-niat kita yang baik. Ayo semua
kita perbaiki niat-niat kita dalam segala urusan dunia dan urusan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah perbaiki, Allah yang dalaman kita perbaiki sendiri, untuk urusan luar Allah perbaiki.